di channelku Awang Cantarot. Ya, aku baru kembali lagi nih. Kemarin habis sakit ya, berapa hari yang mungkin butuh istirahat ya. Makanya kemarin libur dulu untuk bikin pick a card. Nah, ini aku bikin lagi ya. Dan aku ngahnya topiknya kali ini spiritual lagi. Kemarin kan habis spiritual ya, ini spiritual lagi, nggak apa-apa, memang aku feelingnya ke situ. Dan ini kali ini aku akan membahas topiknya yaitu tentang spiritual journey ya. Jadi kamu yang saat ini khusus buat kamu yang ada tanda-tanda mengarah ke spiritual awakening ya, entah baru akan mulai atau mungkin sudah mulai atau mungkin tahap mau selesai ya. Nanti kaitannya spiritual journey-nya ini lebih ke perjalanan spiritual awakening ya, gitu ya, lebih khusus ke situ ya. Jadi aku pengen reading itu khusus, jadi aku pengennya agar lebih deep ya, dan bisa resonate ke beberapa orang. Resonate-nya itu cukup banyak ya nanti ya, maksudnya mungkin nggak akan bisa resonate ke semua ya, namanya juga general reading, tapi aku berharapnya nanti adalah satu atau dua hal yang bisa dipetik atau diambil dari readingan kali ini ya. Di sini ada 4 pilihan kartu atau 4 pile, silahkan dipilih seperti biasa. Pilih yang menurut kalian paling meresap di hati ya, yang kalian lihat itu, wah ini kok ada sesuatu yang berbeda di kartu ini, atau mungkin aku penasaran banget pengen lihat ini gitu ya. Yang biasanya yang pertama kali kalian lihat tek di situ ya, itulah yang jawaban kalian ya. Ini khusus untuk kalian yang sedang ada tanda-tanda perjalanan spiritual awakening ya. Silahkan dipilih spiritual journey kalian sampai mana, gimana ya. Mungkin nanti apakah yang kalian lakukan itu sudah sesuai, atau mungkin mendukung, atau mungkin malah bertolak belakang ya. Silakan, aku kasih waktu 5 detik untuk memilih ya. Bye. Yang pilih file 1, kita lihat ada many path. Kemudian ini yang pertama ya, ada 8 of wands, the empress, 10 of pentacles sama 3 of wands ya. Aku mau pakai kartu ini buat konfirmasi ya, kaitannya nanti untuk menjelaskan sama perjalanan spiritual kamu ini sampai mana, dan apa mungkin yang muncul nanti, apa kamu udah sesuai atau mungkin malah berkebalikannya gitu ya. Kalau kebalikannya ya pasti akan ditarik lagi untuk kembali. Oke, di sini 10 of pentacles, di sini 10 of pentacles. Ya nanti aku jelasin ya. Aku shuffle kartu dulu biar habis semua. 6 of wands, the magician, ace of wands, 5 of cups, Five of swords, justice. Oke. Bottom of the deck-nya page of wands. Ya, sampai mana ya perjalanan spiritual kamu? Untuk kamu yang pilih pile 1, di situ ada many paths ya. Aku rasa kamu udah melewati banyak sekali jalan ya, kalau dari kartunya ya. Dari kartu ini kemudian dikonfirmasi oleh 8 of wands, the empress, 10 of pentacles, 3 of wands. 10 of pentacles ini kalau suatu siklus itu kan 10, jadi sudah
full terakhir. Jadi mengkonfirmasi ini tadi bahwa kamu sudah menempuh banyak sekali jalan ya, kaitannya dengan perjalanan spiritual. Dan kartu terakhir Three of Wands, kamu tinggal menunggu masa akhir ini selesai ya, masa akhir perjalanan spiritual kamu ini selesai ya. Sebenarnya perjalanan spiritual itu nggak akan pernah selesai sampai akhir hayat hidup, tetapi satu siklus ya, biasanya dalam satu waktu itu ada beberapa siklus. Ada juga yang mungkin perjalanan spiritual awakeningnya itu cuma satu kali, ada yang sampai beberapa kali, beda-beda. Tapi kalau kamu ini aku rasa sekali ya, sekali tetapi panjang sekali sekali tapi panjang sekali ya. Memang kamu udah menjalani ini spiritual awakening. Aku rasa kamu udah tahu kalau kamu saat ini menjalani spiritual awakening, dan kemarin-kemarin mungkin di awal-awal sampai ke pertengahan kamu nggak tahu ini apa gitu ya. Kamu mencari tahu terus pada akhirnya pas mau selesai kamu baru tahu ini ya ceritanya. Perjalanan spiritual kamu yang kaitannya dengan spiritual awakening. Jadi awal mula kamu masuk ke dalam dunia spiritual awakening itu memang bukan karena ada permasalahan ya. Memang ada beberapa orang yang awal mula masuk ke spiritual awakening itu ada permasalahan, tapi ada juga yang enggak, tapi tiba-tiba gitu. Kamu justru pada saat itu kondisi kamu itu lagi full ya, kalau kamu udah berkeluarga atau maksudnya udah punya pasangan ya, kamu full dengan pasangan kamu, nggak ada kekurangan apapun. Terus sama anak juga begitu, satu lagi sama keluarga yang keluarga inti, ayah ibu itu nggak ada masalah secara ekonomi, nggak ada secara pendidikan, prestasi dan lain sebagainya, karir itu nggak ada permasalahan yang berarti. Mungkin ada masalah tapi kecil-kecil aja ya. Ini justru kamu kayak merasa ya, orang yang punya banyak sekali keberuntungan ya, itu biasanya akan ngerasa kurang justru ya. Rasa bersyukurnya itu agak berkurang ya. Jadi ya karena udah terbiasa ngerasa enak terus, akhirnya di satu titik dimana ini kenapa aku ngerasa full tapi kok ada sesuatu yang belum aku dapat, atau ada sesuatu yang kamu ngerasa kesepian gitu ya. Kayak ada sisi dimana hampa ya, ada titik dimana kamu ngerasa hampa. Dan inilah awal mula kamu terseret ke spiritual awakening. Dan ketika itu kamu bener-bener mulai banyak permasalahan ya. Itu ciri khasnya spiritual awakening itu gitu ya. Perjalanan spiritual yang kaitannya sama spiritual awakening itu ciri khasnya akan ada banyak sekali masalah. Dan masalah ini aku rasa kamu mungkin sebelumnya belum pernah menemui. Dan ya kamu ngerasa bahwa wah ini kok begini gitu. Kamu ngerasa bahwa apa ini jawaban ya, aku ngerasa sepi, aku ngerasa pengen ada tantangan, ternyata ini ada tantangan. Dan ini cukup lama kamu ngerasa, kamu menjalani ini cukup lama, bisa sampai 5 tahun aku rasa ya. Bisa sampai 5 tahun atau 6 tahun ya, cukup panjang. Dan aku rasa kamu menikmati ya kamu menikmati sehingga perjalanan ini berakhir dengan 10 lagi ya, 10 lagi. Dan kamu bisa menjadi orang yang The Empress. The Empress ini cukup stabil ya, secara emosi ini cukup stabil. Jadi apa yang kamu dapatkan dari perjalanan spiritualmu ini adalah kamu menjadi orang yang cukup stabil, dewasa, dan kamu terlatih gitu ya. Ketika ada permasalahan kamu terlatih, ada tantangan kamu terlatih sehingga kamu menghadapinya itu dengan tenang. Dan kamu tahu ini kalau masalahnya begini, yang harus aku lakukan gimana, yang pertama harus kamu lakukan atau yang nggak perlu kamu lakukan gimana, kamu tahu itu. Dan ini adalah hampir mau selesai
Three of Wands, kamu tinggal menunggu waktu aja, kamu keluar dari ini dan kamu menjadi orang yang The Empress tadi ya. Aku ngerasa kamu nanti mungkin akan juga ketemu dengan orang yang perjalanan spiritualnya itu masih di awal ya. Kamu akan memberikan, ya secara nggak sengaja ini ya, kamu tanpa mengetahui dan tanpa kamu harap-harap, tiba-tiba kamu ketemu seseorang yang dia memang dikirimkan Tuhan untuk biar kamu ajari, kamu kasih tahu gitu step-stepnya agar sukses dalam perjalanan spiritual awakening ya, gitu ya. Ini aja kurasa sudah cukup jelas. Untuk yang file 1 kamu sudah mau completion ya, katakanlah ya, udah mau menyelesaikan perjalanan spiritual kamu, dan nanti kedepannya kamu akan menjadi sosok seperti The Empress, atau sosok yang benar-benar stabil dalam banyak hal, dan kamu tahu apa permasalahannya, apa tantangannya, solusinya itu pasti tahu gitu ya. Oke, itu aja untuk yang pilih-pilihan 1. Aku langsung menuju ke file yang kedua gitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Salam dariku ya, salam dari jauh. Sehat selalu. Untuk teman-teman yang baru nemu channel ini, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share ya. Itu aja, aku langsung ke file kedua ya. Bye bye. Kita lihat ya, di sini ada Wind. Oke, Ten of Swords. Gimana sih perjalanan spiritual awakening kamu ya? Nah, kalau ngomong bahasa Inggris mesti gini. Lidahnya itu ketekuk-tekuk. The Magician, Judgment, Justice. Oke, aku akan shuffle kartu ini ya untuk konfirmasi apakah perjalanan spiritual kamu ini nih, kamunya itu berdamai atau belum, atau mungkin kamu malah menyerang. Ya menyerang ya, bukan kok menyerang yang gimana ya, maksudnya kamu menolak, sehingga ya namanya spiritual awakening itu nggak bisa ditolak ya. Oke. Ya aku bilang menyerang, keluarnya Five of Swords. Oke, Six of Cups, Page of Pentacles, Nine of Swords, Three of Wands, The Magician. Oke. Ten of Wands sama Page of Wands. Ya, kamu baru ya. Ini kamu baru mengalami perjalanan spiritual, baru mau ya. Makanya yang keluar langsung Ten of Swords, karena memang pas lagi depresinya. Saat ini kamu memang lagi ingin keluar dari masa depresi kamu, tapi masih belum bisa. Dua kartu ini, Judgment dan Justice. Aku rasa permasalahan kamu yang sedang kamu alami di tahapan spiritual awakening pertama ini ya, kaitannya dengan spiritual journey. Pertama kali yang saat ini kamu sedang jalani, kamu berkaitan dengan kasus hukum, dan ini cukup berat. Bisa jadi karena perceraian, bisa jadi karena sengketa, dan ini sangat menguras energi kamu, menguras apa ya, nggak hanya energi, waktu, biaya, semua hal itu terkuras habis kaitannya dengan masalah hukum ya. Ini mungkin nggak akan resonate ke banyak orang, tapi kalau kamu ada permasalahan di bidang hukum, ini berarti resonate ke kamu ya, satu langkah menuju resonate ya. Ini aku rasa kamu masih denial terus. Kamu masih denial, bahkan kamu ngerasa ingin kembali ke masa lalu ketika kamu masih anak-anak, nggak ada masalah apa-apa, dan kayak kamu merasa seperti regresi ya, pengen kembali yang ke masa lalu, dan kamu mau menapaki jalan ini nih terasa sangat berat. Kamu mau mencari tahu pun terasa sangat berat dan sangat lambat.
ada Nine of Swords juga, Three of Wands. Kamu pingin sekali ya, ini ada 2 kartu yang sama ya, kamu pingin sekali menunggu ya, kamu menunggu terus, menunggu agar masalah ini selesai. Bahkan yang kamu rasakan saat ini adalah kamu nggak bisa tidur, kamu overthinking, kepikiran terus, bahkan mimpi buruk ya. Ingin ya kamu keluar dari ini, ingin kamu menapaki jalan ini, tetapi beban kamu masih sangat berat ya. Sedikit tips untuk kamu yang fase ini ya, ini aku rasa energinya cukup berat, aku agak pusing ya. Memang kondisinya memang sangat berat ya. Sedikit tips, mungkin nggak akan ya, namanya tips di general reading itu nggak akan bisa resonate ke banyak orang, kecuali kalian mau private reading, itu akan lebih intens dan lebih deep, lebih resonate ke satu orang ya, spesifik. Tipsnya adalah jangan denial ya. Pertama kamu harus berdamai. Oke, kamu sedang menjalani ini, kenyataannya kamu lagi lagi dalam fase ini ya, lagi dalam fase yang tidak mengenakan ini ya, kamu jalani. Oke, aku terima bahwa aku sedang menjalani hal yang sulit gitu ya. Yang pertama kamu perlu tekankan dalam diri kamu sendiri, kamu terima sedihnya juga ya, rasa sakitnya, takut dan lain sebagainya ya, memang ini harus kamu jalani gitu. Dan kalau kamu denial, dia akan terus datang lagi, nanti masa tenang datang lagi, kamu akan digituin lagi, gak bisa kamu keluar ya, kamu akan diseret terus. Orang yang mengalami spiritual awakening itu, alam semesta ingin menyadarkan ya, bukan berarti kamu gak sadar, enggak, tapi alam semesta ingin meningkatkan frekuensi spiritual kamu ke dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir, meskipun perjalanan ini berat, tapi ini bukan nggak ada ujungnya, ini pasti ada ujungnya. Kamu akan keluar dari ini ya, meskipun ini baru awal perjalanan, tapi aku yakin kamu akan keluar dari fase ini, dan kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang sebelumnya kamu nggak tahu dan nggak nyangka kamu akan mendapatkan ini. Dan kamu akan ngerasa, oh ternyata effort yang udah kamu keluarkan itu sebanding dengan yang output yang kamu dapatkan kelak ya. Nggak usah menunggu-nunggu ya, kamu jalani aja yang sekarang, dan kamu fokuskan perjalananmu yang sekarang ya. Itu kamu dekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, karena satu-satunya jalan adalah itu, dan satu-satunya yang bisa menolong adalah Dia ya. Kamu berdoa, banyak berdoa. Ketika kamu overthinking, kamu coba untuk rilis ya, kamu coba untuk rilis, dan ya berdamailah dengan ini itu ya. Oke, mungkin itu aja. Aku rasa kalau memang benar-benar kamu merasa ini kamu banget dan kamu butuh untuk mungkin sedikit penguatan ya. Kadang-kadang orang yang sedang fase seperti ini nih berpikirnya kurang jernih atau kurang bisa mengambil keputusan dengan baik. Kamu bisa private reading ya. Caranya ada di description box. Di situ ada nomornya, silakan diklik, tanya-tanya dulu boleh tentang tata caranya, atau mungkin price listnya, jadwalnya dan lain sebagainya ya. Kalau kamu ngerasa cocok, kamu coba ini ya, aku bilang tadi, dan ya aku yakin kamu akan bisa menjalani ini dengan baik ya. Oke. Berat, aku sampai berputar-putar nih kepalaku. Itu aja buat yang milih file 1, file 2. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini ya. Salam dariku. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk yang baru pertama kali lihat, silakan jika kalian merasa ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, komen positif, dan juga share. Siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan ini ya, karena perjalanan spiritual ini cukup berat, dan memang vibrasi buminya ada dalam fase itu. Makanya banyak sekali orang-orang yang sedang masuk ke tahapan spiritual journey. Oke, itu aja.
Aku akan ke file yang ketiga. Terima kasih udah menyimak teman-teman ya, bye bye. File 3 ya, ada the hummingbird, kemudian page of wands, page of sword, five of sword, the hierophant. Oke, aku mau shuffle kartu ini ya untuk konfirmasi ya. Kita lihat apa ya, sampai mana gitu ya perjalanan spiritual kamu yang kaitannya dengan spiritual awakening ya. Jadi ini lebih spesifik ke arah itu. Oke, kita lihat dulu. Knight of Sword, Knight of Cups, Strength, oke, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, Judgment, Nine of Cups. Bottom of the decknya ini ada Nine of Wands. Oke, gimana spiritual journey-mu ya yang kaitannya sama spiritual awakening. Ya, kita mulai dari kartu The Hummingbird. Aku rasa ini oracle-nya ini ya, The Hummingbird itu kan burung kolibri. Burung kolibri itu meskipun dia termasuk burung terkecil, tapi dia paling lincah ya, kecepatannya itu sangat luar biasa. Aku nggak hafal ya kecepatannya berapa kilo per detik gitu ya, cuman dia kelebihannya di situ. Dan makanannya kan madu ya, di nektar gitu. Nah, kita lihat filosofinya ya dari hummingbird ini. The hummingbird ini nih burung yang benar-benar lincah ya, burung yang dia juga membantu penyerbukan tanaman. Nah, ini juga sama ya kaitannya dengan kamu, perjalanan spiritual kamu yang kaitannya sama spiritual awakening. Kalau dari kartu ini ya, page of wand, page of sword, five of sword, the hierophant ya. Terus kemudian ini ada knight, ini juga knight ya, 2 page. Di sini juga 2 page. Ini artinya gimana sih? Kalau aku merasakan energinya ini ya, kamu ini orangnya cukup haus akan ilmu pengetahuan ya. Kamu haus akan ilmu pengetahuan, meskipun dulu kamu orangnya suka mendebat orang ya, suka mendebat orang. Mungkin ilmu pengetahuan yang kamu cari, yang kamu gali, wawasan kamu luas ini ya, yang milih file 3 ya, itu kamu gunakan sebelum perjalanan spiritual ya, kamu gunakan untuk mendebat orang lain. Dan itu kepuasan tersendiri bagi kamu kalau kamu bisa menang ya. Kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar dan orang lain salah, itu membuat kamu puas dulu. Nah, tetapi karena aku rasa kamu sudah selesai ya ini fase spiritual awakening ya, perjalanan spiritual journey-mu ini sudah selesai dan kamu sudah mulai menjadi seorang hierophant ya. Hierophant ini guru ya, guru, pengajar, advice, atau mungkin ini juga aku ngerasa ini kaitannya sama yang saat ini kamu bidang yang sedang kamu geluti saat ini ya. Aku ngerasa kamu ada di bidang pendidikan, mungkin kamu guru, entah guru apapun ya ini ya, kamu wawasannya luas, atau kamu juga bisa jadi dosen, atau mungkin pengajar pengajar yang spesifik, misalkan les bahasa Inggris, atau guru yang kaitannya dengan
kemampuan-kemampuan spesifik ya. Misalkan masak juga bisa ya, kamu sudah menjadi pengajarnya ya. Intinya itu saat ini. Terus kartu konfirmasinya di sini ada Knight of Swords, Knight of Cups ya. Kamu dulu memang sudah terbiasa untuk memakai logic ya, namanya kamu pengajar ya, jadi kamu berkecimpung dalam dunia pendidikan, aku rasa akademik ya. Mungkin kamu juga peneliti, tapi peneliti dalam bidang pendidikan, bisa jadi pengawas juga ya, atau mungkin kepala sekolah, guru ya, itulah pokoknya ya. Bidangnya sangat kerasa banget ini ya. Dan ini kenapa naik, kalau begini kan jadinya beda ya, ini kan nyambung, tapi ini agak, kamu mungkin saat ini masih ya, namanya baru selesai, baru aja keluar dari proses spiritual awakening ya, spiritual journey-mu saat ini nih sedang menyelaraskan antara perasaan ya, dimensi perasaan dan juga dimensi logik. Kamu dulu masih sangat-sangat menggunakan logik kamu, sedangkan perasaan kamu atau dimensi pentacles kamu itu belum kamu explore lebih lanjut, atau mungkin malah enggak kamu perhatikan ya selama ini. Dan ini, momen ini adalah ya, kamu ngeklik video ini mungkin kamu ngerasa bahwa ada yang kurang ya, jelas ya, kalau orang yang menggunakan logik aja pasti ada yang kurang. Dia akan ngerasa semacam, kalau bahasanya filsafat bahasanya filsuf itu alienasi. Jadi kamu kayak ngerasa ada keterasingan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Meskipun kamu deket, misalkan saudara kamu, keluarga kamu, atau mungkin anak kamu ya, kalau kamu udah punya anak ya, terus pasangan kamu kayak ngerasa ya deket, tapi semacam kayak jauh gitu ya jaraknya ya, gapnya antara kamu dan mereka itu jauh ya. Kamu terlalu kuat terhadap, karena ini bottom of the deck-nya Nine of Wands ya, benteng kamu itu terlalu kuat, benteng logik kamu itu terlalu kuat ya. Dan kamu sudah puas ya, katakanlah kamu puas dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang sudah kamu capai dan apa yang sudah kamu peroleh saat ini ya. Kamu sudah cukup puas. Namun ingat ya, ada Wheel of Fortune ya, dan juga Judgment ya. Dua kartu ini nih aku ngerasa bahwa puas boleh, tapi kalau terlalu puas itu nanti jatuhnya nggak baik. Nanti bisa kedepannya terjerumus ke arah sombong, bisa jadi gitu ya. Karena memang kamu cerdas ini, aku rasa wawasanmu sangat luas, dan entah bidang apapun ya, karena kecerdasan itu semua orang punya kecerdasan, dan di bidangnya masing-masing. Jadi nggak ada ya orang yang nggak cerdas. Itu bukan nggak cerdas, karena memang mungkin dia pinter ya, bisa jadi pinter, ada yang pinter, ada yang cerdas, ada yang pandai, tapi semuanya itu sama sebenarnya, cuma beda aja gitu. Kalau pandai itu kan sesuatu hal yang kaitannya dengan misalkan pandai besi gitu-gitu ya, seperti itu. Kalau cerdas kan dalam kaitannya dengan pencarian solusi dari sebuah masalah, itu cerdas. Kalau pinter berarti dia itu memanajerial atau mungkin administrasi, itu biasanya pinter seperti itu. Orang-orang yang seperti itu memang kecenderungannya, kalau dia tidak mempergunakan dimensi emosinya atau perasaannya itu dengan baik pula ya, kecenderungannya akan menjadi orang yang sombong tadi, ujub gitu ya, atau membanggakan diri sendiri. Ini adalah momen kamu untuk mengerem ya, kamu rem sedikit demi sedikit dimensi itu ya, dimensi akan logik kamu, dan kamu coba mengedepankan perasaan ya. Karena orang yang ya, Tuhan sangat tidak menyukai orang yang sombong, meskipun sombongnya hanya satu gitu ya, sebesar biji zarah atau biji sawi, itu kan sangat kecil ya, nggak kelihatan. Itu
nggak suka ya, Tuhan nggak suka. Jadi makanya ini adalah momen kamu untuk mengerem itu, dan coba kamu pergunakan dimensi kasih sayang kamu yang kaitannya biar kamu itu bisa dekat ya paling tidak punya rasa kemelekatan meskipun sedikit, tapi itu penting ya. Seperti relasinya ibu dan anak ya, kamu pelajari relasi ibu dan anak itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi perjalanan spiritual kamu sudah selesai, baru aja selesai, baru mentas gitu ya. Dan ini kamu perlu belajar lagi. Meskipun kamu sudah mentas spiritual awakeningnya, bukan berarti kamu selesai ya pelajaran hidupnya, enggak, tetap terus berlanjut ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nyimak file 3. Terima kasih yang udah support channel ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ya, silakan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, komen positif, dan juga share ya. Mungkin kita akan ketemu di video-video selanjutnya yang lain dengan tema-tema yang lain pula ya. Mungkin kamu ingin private reading ya, boleh, silahkan klik nomor di bawah ini ya. Silahkan tanya-tanya dulu tata caranya seperti apa. Oke, mungkin itu aja ya. Aku langsung ke file yang keempat. Bye bye. Kita lihat. Oke, ada The Ghost Dance. Agak ngeri ya kartu pertama. Di sini ada Page of Cups, Temperance, King of Swords. Oke, ini aku nggak baca terbalik karena spiritual ya, bacaan spiritual ya. Ada The Devil. Oke, Nine of Swords ya. Aku shuffle kartu ini untuk konfirmasi bagaimana spiritual journey kamu sampai mana. Oke, kita lihat. Enggak, masih belum ya, masih belum cukup pengambilan energinya. Ini kaitannya sangat erat dengan spiritual awakening ya. Mungkin oke, lihat Temperance, di sini juga Temperance. Nggak sengaja loh ya ini. Oke. Eight of Swords, Seven of Cups. Oke, Two of Cups, Seven of Pentacles, The Empress, Queen of Wands. Oke, mau satu lagi. Oke, Ten of Swords, The Sun. Ya, aku ngehnya ini 5 sendiri ya. Tadi yang sebelumnya 4. Ya, nggak apa-apa, mungkin memang dia kebagian 5 ya. Oke. Sorry, autofocus ternyata. Nggak lihat kamera tadi. Oke. Di sini ada The Ghost Dance oracle-nya, dan aku baca energi ini ya. Kamu lagi di fase mana ya? Spiritual journey kamu ya, kamu lagi di fase nakal-nakalnya ya, katakanlah gitu ya, tanda kutip, karena di gini The Ghost Dance ya, hantu yang menari-nari. Dan di sini ada The Devil, kartu terakhirnya ada Nine of Swords. Kamu saat ini masih dalam fase menikmati senang-senang kamu dalam hal duniawi ya. Mungkin kamu masih belum akan ya, belum menjalani spiritual awakening, tapi akan ya sebentar lagi ya, kalau aku rasa, karena di sini ada Page of Cup, kemudian Temperance, dan King of Swords. Aku ngerasanya 3 kartu ini nih artinya gitu ya, kalau digabung itu adalah orang yang kamu mencari cups ya, Page of Cup, pencarian kamu akan cups atau perasaan emosional, apa ya, kalau dalam bahasa psikologi ya, Abraham Maslow itu kebutuhan emosionalnya gitu ya.
kebutuhan emosional kamu ini nih belum terpenuhi ya, kamu mencari-cari, jadi kamu selama ini masih dalam tahap hanya berdasarkan kesenangan kamu, tapi sebenarnya kamu orangnya kreatif ya. Ini sebagai info, aku tadi ngeh ya, coba kalian searching Van Gogh ya. Van Gogh ini nih Vincent Van Gogh ini nih pelukis sangat-sangat terkenal, dan dia membuat karya lukisan yang benar-benar fenomenal banget ya, dan baru terkenal itu di seribu atau berapa ratus tahun setelah dia meninggal. Itu saat ini sangat-sangat terkenal. Salah satunya itu The Scream sama The Flower kalau nggak salah ya. Mungkin kamu bisa kepo kehidupannya seperti apa Vincent Van Gogh ini. Nah, Van Gogh ini nih sangat-sangat kreatif, dia cerdas. Nggak hanya cerdas, jenius ya. Tapi orang yang jenius dalam hal seni itu kecenderungannya ada unsur dalam tanda kutip gilanya ya, karena masih belum bisa mengelola dengan baik itu, dia akan terjerumus ke hal-hal yang buruk ini ya, tenggelam dalam hal-hal yang buruk yang ya kecanduan semacam itu ya. Ini nggak baik ya. Dan tapi ini ya, kamu menimbulkan Eight of Swords. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu menjalani hidup ini kayak orang ini ya, dibondo atau diikat dan ditutup matanya gitu ya. Terus di sini ada air, di sini ada pedang. Gimana kamu mau jalan ya? Pasti ya amburadul ya kalau jalan dengan cara seperti ini. Terus kamu juga senang sekali menghayalkan segala sesuatu yang tidak tercapai oleh kamu gitu ya. Dan di sini ada Two of Cups. Kamu ini ya, aku ngerasa Two of Cups-nya ini nih kayak kamu mencari sesuatu hal yang bisa memenuhi pemenuhan tadi ya, emosional kamu gitu ya, pemenuhan akan perasaan cinta gitu ya. Kamu nggak dapet di sini karena kamu juga nggak puas ya, bahkan dalam karir pun kamu nggak puas, kamu ngerasa kurang ya. Meskipun sebenarnya kamu ini punya potensi karakter The Empress dan Queen of Wands ya, dua kartu ini nih potensinya sangat besar kalau kamu bisa mengelola ini dengan baik ya. Tapi karena kamu nemu kartu ini ya ini berarti kan alam semesta memberikan sinyal bahwa kamu harus mempersiapkan diri untuk spiritual journey yang ke depan, yaitu spiritual awakening baru akan ya, ini sebentar lagi ya. Dan bottom of the deck-nya ada The Sun. The Sun ini nih kartu yang kamu perlu menjadi orang yang benar-benar polos, jujur ya, tulus apa adanya, dan mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Anak-anak itu kan mencintai dirinya sendiri gitu, dan kamu perlu itu gitu ya. Kalau kamu terus-teruskan ini ya, nanti ujung-ujungnya akan jadi ini Ten of Swords, depresi. Mungkin kamu sudah saat ini ya, kamu sudah mengalami itu, kamu sudah mengalami depresi, dan kalau kamu teruskan seperti ini nggak baik dan nggak akan enak gitu ya, nggak akan enak ya. Makanya alam semesta terpaksa menarik kamu, mau di bener-bener kayak baju itu kalau kotor ya, dia kan perlu kalau pakai tangan kan dikucek itu, kalau kan harus ya ada kegiatan untuk pembersihan. Kamu juga, padahal kamu punya potensi yang sangat besar, Temperance ini, seni kamu, kejeniusan kamu dalam hal seni itu sangat baik ya. Dan dalam dunia spiritual, seniman itu dia dekat dengan spiritualisme, karena spiritual itu tidak terikat dengan segala sesuatu, termasuk juga seni itu bebas, spiritual itu juga bebas, tapi bebasnya ini ada aturan gitu ya, dan kamu nggak boleh melanggar aturan ini gitu ya. Kamu perlu berjalan sesuai koridornya. Bahkan kamu tahu matahari pun dia berjalan kok sesuai dengan koridornya ya.
gitu ya. Kalau enggak ya dia akan amburadul gitu loh, kiamat jadinya ya. Sama kayak kamu bisa jadi kiamat dalam hidup kamu kalau kamu enggak hidup dalam keteraturan ini. Kalau kamu sukanya nabrak-nabrak, ya udah selesai, alam semesta akan dalam tanda kutip menghajar jiwa kamu agar kamu kembali menjadi orang yang kamu sebenarnya hidup di dunia ini untuk apa, kamu dikasih bakat seni yang luar biasa ini untuk apa gitu ya. Itu ya, ini cukup berat juga. Kalau memang kamu benar-benar resonate, misalkan kamu ingin mempersiapkan diri untuk spiritual awakening ya, kamu bisa private reading. Silakan klik nomor di description box, tinggal klik aja terus tanya ya tata caranya seperti apa, mungkin price list atau jadwal gitu ya. Ya itu, terima kasih teman-teman yang udah nyimak yang pilih file 4 ini. Terima kasih. Dan buat kamu yang baru datang, silakan di subscribe, like, komen positif dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan jawaban kaitannya dengan spiritual ya. Kamu bisa share ke teman-teman kamu ya gitu. Mungkin itu aja. Nanti aku akan kasih rangkuman setelah ini ya, rangkuman yang kasih tips sedikit ya, biar kamu dalam perjalanan atau spiritual journey kamu ini nih bisa lebih mantep gitu ya, atau kamu tahu apa yang harus kamu persiapkan. Dan ya seperti itu ya, karena butuh persiapan. Perjalanan spiritual itu ya butuh persiapan, karena itu nggak bisa disepelekan, nggak bisa kamu hindari itu ya. Oke, itu aja. Abis ini aku akan ngasih video rangkuman gitu ya sedikit, karena aku inginnya ini deep reading, tapi aku inginnya nasihatnya itu untuk semua yang pilih file ini. Oke, makasih. Aku langsung menuju ke kartu advice-nya ya. Bye-bye ya buat teman-teman yang ngikuti video ini ya, yang pilih pick a card ya, pick a file. Kamu perlu nonton ini ya, karena ini kaitannya dengan apa yang perlu kamu persiapkan dengan agar spiritual journey kamu ini berjalan lancar ya. Satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Jangan dikira kita hidup hanya di dunia ini, enggak, salah. Malah justru di dunia ini cuman transit doang ya, transit, dan itu malah sebentar gitu. Dan kalau kamu ngikuti readinganku yang kaitannya sama past life atau mungkin bakat spiritual dan lain sebagainya, yang readingan spiritual atau readingan lain, itu aku kan pasti membahas tentang past life juga. Ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan itu ya. Mungkin kamu yang nggak ngikut hal-hal spiritual atau nggak bersinggungan dengan hal-hal spiritual, ya nggak akan nyambung. Lebih baik kamu nggak usah nonton gitu ya, kalau kamu memang tidak ada urusannya dengan spiritual gitu. Nanti daripada kamu nonton nggak nyambung terus kamu nyalahkan readernya, wah halu ini apa gitu ya, nggak perlu. Kalau kamu ngerasa bahwa ini readingan spiritual dan itu nggak masuk di logika kamu, lebih baik kamu nonton di video yang lain. Tapi kalau kamu memang benar-benar ya, biasanya yang nonton seperti ini dan ngikut sampai akhir itu yang pernah bersinggungan dengan hal-hal spiritual ya. Makanya ini aku kasih sedikit tips-tips ya. Satu hal yang aku bilang tadi, hidup ini sementara, dan tujuannya kita hidup di dunia ini untuk apa ya? Kita untuk menjadi hamba Tuhan. Kita pasti akan diberikan tugas hidup dan juga misi jiwa ya. Kaitannya kemarin aku udah bikin pick a card tentang misi jiwa, silakan dilihat ya. Tugas hidup, misi jiwa itu berbeda. Kapan-kapan aku akan bikin pick a card yang tentang tugas hidup ya. Tugas hidup itu pasti erat kaitannya dengan
pas live gitu ya, karena itu akan saling nyambung gitu ya, gitu ya. Dan kalau tentang misi jiwa itu cukup universal, dan semua orang misi jiwa ini ada kaitannya dengan bakat spiritual gitu ya. Jadi seperti itu nyambungnya. Ya mungkin kamu tugas hidup dan misi jiwa kamu selaras, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang mungkin bertolak belakang, dan ini yang kamu perlu trik khusus gitu ya untuk menghadapi ini. Tapi yang paling penting adalah satu, kamu perlu agar kamu enak ya perjalanan spiritual kamu, satu aja ya, kamu sumeleh kalau dalam bahasa Jawanya, atau pasrah, ridho, ikhlas, nerima aja apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh alam semesta ya. Apapun, entah itu baik, entah itu buruk. Baik itu belum tentu baik secara hakikatnya, atau mungkin buruk itu juga belum tentu buruk secara hakikatnya. Semua itu berjalan sesuai dengan jangka waktu, semua sesuai dengan takdir. Kadang-kadang orang yang sakit itu perlu dikasih obat itu kan pahit toh. Nah pahit itu kan nggak enak. Nah nggak enak itu kan ya belum tentu nggak baik. Nah terus kamu kan harus minum obat itu biar apa? Biar sembuh gitu loh. Sama seperti jiwa kamu perlu mendapatkan kepahitan hidup. Tujuannya apa sih? Ya untuk membersihkan jiwa kamu. Ya kalau jiwa kamu kotor ya nggak bisa. Kamu hidup di dunia ini, nanti kamu akan dibanting terus menerus. Kamu akan ya reinkarnasi terus. Apa enak hidup dengan seperti itu? Nggak enak. Dan pasti suatu saat sukma kamu akan mendapatkan balasannya, bukan balasannya ya apa yang kamu lakukan itu pasti akan berdampak gitu ya. Misalkan balasan itu tuh kayak hukum tarik, bukan hukum tarik menarik, hukum sebab akibat. Contoh di dunia aja udah seperti ini ya. Misalkan kamu sering makan makanan yang kolesterol tinggi, apa yang kamu dapat? Kamu sakit stroke, kamu sakit darah tinggi, kamu sakit diabetes, hal-hal seperti itu ya. Itu ya karena kamu terus menumpuk penyakit. Nah terus gimana caranya? Kalau udah kamu sakit ya kamu perlu minum obat gitu ya. Kalau enggak gitu ya nggak bisa, tubuhmu akan menanggung semua hal-hal buruk-buruk itu. Sama seperti jiwa kamu ya, kalau kamu terus menerus melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan jiwa ya kamu akan diberikan obat tadi, kejadian-kejadian yang pahit. Meskipun orang-orang yang mungkin harus menjalani spiritual awakening itu tujuan hidupnya cukup besar, tinggi daripada yang tidak pernah mengalami spiritual awakening. Ya mungkin lain kali akan aku bahas ya, entah di pick a card yang mana atau mungkin live streaming. Tapi aku live streaming mau nunggu 10.000 subscriber ya. Buat teman-teman, kalau kalian bener-bener nunggu ya, pasti akan aku kasih waktu khusus, entah 2 jam, entah 3 jam, sepuasnya kalian nanya tentang spiritual nanti di live streaming kalau aku udah 10.000 subscriber ya. Mungkin bisa kalian bantu dengan share ya. Kalian yang baru nonton bisa di subscribe biar cepet tercapai gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya dariku. Sekali lagi aku terima kasih yang udah subscribe, komen positif, like, dan share video ini. Yang baru pertama kali nonton, kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen positif, dan share ya. Siapa tahu berguna nanti untuk kamu. Mungkin ya namanya hidup itu pasti akan ada perjalanan dan akan ada pertanyaan. Siapa tahu suatu saat kamu butuh ya jawaban itu, dan mungkin akan nemu di video-video di channelku. Ya itu aja ya teman-teman, salam sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendoakan aku. Kemarin sakit beberapa hari dan harus memang istirahat total ya. Aku nggak bikin pick a card dan juga harus meliburkan yang privat reading. Dan ini insya Allah aku akan karena udah sehat aku akan bikin lagi ya. Karena kalian yang udah support itu menjadi tenaga energi lebih untukku biar semakin semangat
bikin video gitu ya. Oke, terima kasih, kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.